Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobatku, selamat pagi. Ya, di sini ya, kita akan melihat keadaan di sekitaran pelabuhan Buton. Kebetulan ini tujuannya mau ke Selat Panjang, ya, Kabupaten Meranti ya sobatku ya. Jadi ini pada ngantri setelah pembelian tiket untuk penyeberangan melalui kapal ya sobatku. Nah, ini tiket-tiket untuk memasuki ataupun untuk naik kapal. Nah, kita berjalan. Nah, ini sobatku ya. Nah, ini jalan menuju ke kapal. Sobatku, sebelum kita lanjut ya, sembari kita berjalan menuju kapal, alangkah baiknya apabila sobatku menyempatkan untuk mengarahkan jari sobatku ke tombol subscribe agar menjadi semangat baru kepada channel ini, dan kita berharap semoga channel ini bisa berkembang. Maklum, ini channel masih kecil, masih pemula sobatku. Oke sobatku, bagi yang sudah subscribe, semoga diberikan kesuksesan, rezeki berlimpah, umur yang panjang. Oke, kita lanjut sobatku ya. Nah, ini penyeberangan. Ini ada dua jalur sobatku. Jalur yang pertama ini menuju kapal. Nah, jalur yang kedua yang tepatnya berada di sebelah kiri tadi, itu setelah penyeberangan menuju ke bandara, ke pelabuhan. Nah, setelah kurang dari Selat Panjang tepatnya sobatku. Oke, kita berjalan terus. Nah, seperti ini sobatku kapal yang mau kita naiki. Banyak orang berduyun-duyun untuk naik kapal ke Selat Panjang. Jadi sobatku, nah ini letaknya tepat di sebelah kanan itu ya sobatku. Dari kita tempat mengantri tadi setelah pembelian tiket, ini kurang lebih kita berjalan sekitar 5 menit menuju kapal. Ini banyak sebenarnya armada daripada kapal yang bergantian pulang pergi. Oke sobatku, nah kita sudah semakin dekat menuju kapal. Kita akan naik ke kapal tersebut. Nah, ini pemandangan keadaan laut air ya yang mau kita seberangi. Wah, jauh sekali. Nah, ini kapal yang sudah menuju jalan ataupun menuju ke bandara lagi. Maaf sobat ya, menuju ke apa ini namanya, pelabuhan. Nah, ini sobatku kapal yang mau kita naik. Oke, kita sudah semakin dekat sobatku ya. Ini rombongan ya, kami mau naik kapal. Oke, kembali. Ini pertama kali ya sobatku, saya sendiri naik transportasi di air. Kita lihat nanti bagaimana keadaannya. Baru pertama kali. Nah, oke sobatku. Nah, kita akan naik ke dalam kapal. Oke, saya ingatkan lagi, harap daripada dukung channel ini agar bisa berkembang dan menjadi semangat yang baru untuk membuat konten ataupun pengalaman-pengalaman dalam perjalanan darat, di lautan, ya mungkin kalau diizinkan nanti
ya di udara, tapi nggak terbang sobatku, naik pesawat. Wah sobatku, ini sudah di dalam kapal ya sobatku. Ini keadaannya full AC sobatku, AC dingin. Wah ini orang jelek ini. Nah ini yang mau jalan-jalan. Nah, oke sobatku, udah orang jelek di kamera terus, banyak gaya nanti. Oke sobatku, nah ini AC nya full AC ya sobatku. Ini kita jalan menuju pintu masuk tadi ya. Nah, ini kita lihat. Nah ini AC juga sobatku, pokoknya full dingin menggigil, mantap, mantul, mantap betul. Nama armadanya ini sobatku, nah, apa ini ya, aduh, oke sobatku, V Romawi ya. Wah ini AC nya, wah dingin, mantap AC. Kebetulan sobatku, untuk travelnya dari Pekanbaru menuju ke Buton ini ya, dermaga Buton ini juga Verando. Wah ini orang jelek lagi di kamera. Banyak gaya dia. Wah salah tingkah. Nah, dikirain paling jelek sendiri aja. Nah kita alihkan. Oke, jadi kembali ya. Ini keadaan di depan. Oke mantap sobat. Kalau mau coba silakan, dari daerah manapun, dari wilayah manapun sobatku berada. Nanti setelah sampai ke Pekanbaru, cari saja Travel Verando, travelnya itu ya. Nah, tapi mantapnya itu sobatku, rata-rata Travel Verando ini semuanya memakai mobil pribadi. Wah ini orang jelek lagi. Apa cicilan, belum tahu rasanya jatuh ke air, naik di atas sendiri. Oke sobatku, wah kamera sana sini nyemplung, HP-nya baru tahu rasa. Oke kembali ya. Travel Verando ini pakai mobil pribadi Innova. Wah mantap, puas pokoknya. Dari berbagai macam Innova sampai ke Ribun Innova dipakai untuk travel Verando. Ingat ya sobatku. Lah nanti sampai di pelabuhan ini nama kapalnya juga Verando. Nah nanti sama orang travel itu akan langsung nanti di pesankan tiket. Nah, ongkos travel plus ongkos tiket ya, tiket kapal ini langsung sampai sana, nggak ngantri lagi. Nanti supir travel yaitu menghubungi petugas yang ada di dermaga, langsung saja diberikan tiket untuk menuju kapal. Nah sobatku, itu dia posisi ataupun tempat yang mau kita tuju, kota Selat Panjang. Masih jauh lagi ya sobatku perjalanannya, walaupun rada giang-giang, rada pening ya. Saya usahakan untuk ambil video ini ya, ini dengan tujuan agar sobatku, saya dan sobatku sekalian bertambah wawasan betapa ayahnya alam Indonesia ini, betapa indahnya Indonesia ini. Dan juga nggak bosan-bosannya ya untuk sobatku, harap berikan dukungan channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Nah, sobatku ya, walaupun capek nggak terasa, walaupun pening mabuk, apalagi pakai AC tadi ya, saya suguhkan yang terbaik. Saya tetap saja buat video demi untuk menambah wawasan kita bersama. Nah, dengan harapan ya
dengan murah hatinya para sobatku sekalian untuk memberikan dukungannya dengan cara mensubscribe-nya. Oke sobatku, ini kayaknya sudah mau sampai ya. Saya pun nggak tahu, baru pertama kali saya ke Selat Panjang ini. Baru pertama kali kita juga saya naik kendaraan ataupun transportasi air. Agak kecilitut nggak apa-apa sobatku ya, maklum kalau orang jelek ini memang serba kecilitut. Oke sobatku, sepertinya kita sudah mau sampai nih. Oh kayaknya ya, saya pun nggak tahu, saya cuman ngikut aja tadi. Saya bersama rombongan, diajak teman ini sobatku ya. Wah banyak sobatku, kapal-kapal yang lebih besar. Oke sobatku sekalian, kayaknya ya mau turun kita ini, menuju ke mana ini, dermaga juga. Udah nanti aja kita jelaskan sobat ya. Yang penting intinya kita, oh ya sudah nyampe, kita sudah nyampe. Ya. Oke sobatku, kita berjalan ya. Ini dari transportasi air kita sampai ke apa ini namanya, bandara ya, bandara, terminal, sejenis itulah pokoknya, tempat pemberhentian transportasi, apa namanya, ya dermaga paling. Wah ini kita menuju ke mana ini, menuju ke darat. Ini penyeberangan pertama ini katanya ya sobatku, ini 2 kali nyebrang, 2 kali naik transportasi air. Ini yang pertama, karena tempat yang mau kita datangi itu adalah Kampung Jepun. Kampung Jepun ini kalau di Selat Panjang ini dia terkenal hasil terbesarnya adalah sagu. Mayoritas penduduk di sana itu sagu, ikan, karet, pinang, kelapa. Oh iya sobatku, kita mau menuju ke tempat. Ini setelah kita jalan melalui jalan air, kita akan jalan melalui jalan darat. Ini katanya, karena saya belum pernah kemari, setelah jalan air ini mau ke Kampung Jepun itu tadi, kita pakai kendaraan ya. Ada di sana nanti ojek ya, ada transportasi darat, ada apa namanya itu, becak, ada motor, mobil juga ada, untuk melakukan apa ya, untuk perjalanan air yang kedua. Ini kurang lebihnya sekitar 5 menit jalan darat, ini 5 menit. Setelah itu sambung lagi transportasi air. Oh ya sobatku, saya ngikuti rombongan saja. Ini kita sudah sampai ke daratnya, menuju transportasi darat yang akan mengantarkan kita dan rombongan menuju jalan transportasi air yang kedua. Oke sobatku, kita lihat saja bagaimana keadaannya nanti. Seperti inilah keadaannya. Oh, selamat datang Selat Panjang. Apa ini? Batu Pahat. Batu Pahat. Oh iya sobatku. Ini kita mau menuju ke perjalanan darat. Kita menunggu sebentar. Kita jalan lagi. Wah ini banyak yang sudah menanti, becak, ada motor. Wah ini kita sudah berjalan ya, kita skip aja, tepatnya di
kota Selat Panjang. Jadi herannya sobatku, selama perjalanan tadi dari kita setelah turun dengan kendaraan transportasi air ini, saya lihat sama sekali nggak ada mobil. Ada satu dua, maksudnya itu kebanyakan yang ada itu motor. Mobil itu sangat langka sekali. Ini ya, kita menuju kota, pusat kota. Nah, ini kan selanjutnya seharusnya kita banyak persimpangan, perselisihan di jalan ini, jalan kota ini sobatku, pusat kota. Seharusnya banyak mobil, tapi sobatku, saya ini ada terparkir 1-2, maksudnya itu di perjalanan itu kok nggak ada mobil gitu. Ini tepat di simpang 4 ya. Oke, ini di tengah-tengah kota. Kayaknya kotanya pun sepi. Wah, nggak ada mobil ya sobat. Kita terus berjalan. Transportasi angkutan umum itu becak yang banyak. Oke, ini simpang 4. Wah, kota Selat Panjang. Nah, kan nggak ada mobil. Oke, nah kita akan masuk ke transportasi yang kedua, transportasi air. Kita lihat-lihat dulu. Memang nggak ada mobil sobat ya. Oke, kita lihat. Nah, sama sekali nggak ada mobil. Padahal ini kurang lebih jam 11. Iya, sekitar jam 12, jam 11. Nggak ada mobil, yang ada transportasinya seperti itu. Kendaraan umumnya motor, becak, transportasi umum becak, motor, dan transportasi air kapal. Nah ini kita sudah di dalam kapal. Ini kapal apa ini namanya? Kalau di sini nyebutnya itu getek. Ini bisa dimasuki kendaraan bermotor juga selain penumpang. Ini penyeberangan menuju kampung yang mau kita datangi. Tepatnya Kampung Jepun. Oke sobatku, ini kita berada di apa, getek ya. Nah, ada motor sewa yang akan ikut nyebrang. Ini posisinya jalan ini sobatku. Kita mau ke pulau yang satunya. Wah, itu letaknya sangat jauh Mas Ian. Tapi walaupun jauh seperti itu, katanya, karena ini saya baru pertama kali dan belum nyampe, katanya itu sekitar 20 menit dari Selat Panjang tadi. 20 menit sampailah ke Kampung Jepun. Itu kota Selat Panjang yang sudah kita tinggalkan. Oke sobatku, kita sudah turun dari transportasi air. Kita naik motor menuju ke Kampung Jepun. Setelah dari apa ya, dermaga tadi, dermaga apa ya, tempat pemberhentian itu tadi, pokoknya itulah, itu ke Kampung Jepun kurang lebih 20 ataupun 25 menit. Kita naik kendaraan bermotor ya, dengan kecepatan yang maksimal, yang santai itu lari-lari 60-50 gitu ya. Oke sobatku, inilah keadaan kampung yang ada di wilayah Selat Panjang tadi. Oke, ternyata masih ada hutan sobatku ya. Hutan, oh ini tanaman kelapa sobatku. Inilah penghasil
warga, penghasilan warga setempat. Nah, ini pinang, nah, pinang, kelapa, ini karet sobatku ya, karet, kebun karet. Oke, tapi di sini syukur alhamdulillahnya itu jalannya itu bagus ya. Jalannya bagus sekali, nggak berlubang, nggak bergelombang. Oke, nah ini sobatku, ini nampak sekali ya kebun masyarakat setempat, karet, pinang, kemudian kelapa, rata-rata hampir seperti itu sobat ya. Ini katanya tadi malam habis hujan, jalannya seperti itu. Tapi sobatku, yang jadi tanda tanya sama saya setelah saya perhatikan dari tadi nih, keadaan rumahnya itu rata-rata panggung sobatku. Tidak, maksudnya tidak nempel langsung ke tanah, ini panggung. Rata-rata rumahnya itu panggung. Inilah suasana rumahnya seperti ini, panggungnya. Suasana kampungnya seperti ini. Beberapa rumah, kemudian kebun warga. Beberapa rumah kebun warga. Artinya rumah itu masih jalan, terlalu ramai sobatnya. Oke, seperti inilah keadaannya. Kampungnya nyaman, nah, semuanya. Nah, ini fasilitas pendidikan ya, gedung pendidikan. Nah, saya pun belum sempat bertanya ini sama warga setempat. Oke, ini ada simpang 3, kemana kita, kanan apa kiri. Oh, posisi jalan pun sobatku, istilahnya itu lantai juga. Nah, tapi nggak semuanya kayaknya sobatku ya. Oke, semanisasi sudah semuanya sobatku. Inilah keadaan rumahnya, semua rata-rata panggung. Nah, ini penghasilan warga, kelapa, banyak sekali sobat, kelapa. Ini pinang, kelapa masih ada. Oke, kelapa sobat ya. Ini kebun-kebun warga, kemudian karet, kelapa, pinang. Nah, ini pinang. Nah, pinang, rata-rata pinang, kelapa, karet. Oke sobatku, kita sudah sampai. Oh ya sobatku, di sini kebanyakan suku dari suku Jawa, karena komunikasi dari tadi kita perhatikan memakai bahasa Jawa. Kemudian untuk suku daerahnya adalah Melayu ya. Melayu sama persis seperti negara tetangga yaitu Malaysia. Bahasanya sama seperti negara tetangga Malaysia. Karena kampung Jepun ini pun tidak jauh dari negara tetangga kita Malaysia. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan baru kepada kita semua. Bye bye.